Aku adalah teror Gunung Kidul, penjaga candi yang tak pernah ditemukan. Candi itu memiliki kekuatan kuno yang hanya diketahui oleh bumi, dan mereka yang berani mencari. Banyak yang mencoba menemukannya, namun hanya sedikit yang pulang. Suatu malam, sekelompok pendaki yang mendengar desas-desus tentang candi itu memutuskan untuk mencarinya. Mereka tak tahu bahwa mereka menuju perangkapku. Aku mengikuti langkah mereka dari kejauhan, mendengar napas mereka yang berat. Saat mereka memasuki hutan gelap, aku tahu mereka tak akan kembali. Mereka menemukan lapangan terbuka, dan di tengahnya, candi itu muncul dari balik pepohonan, tertutup lumut dan waktu. Mereka mendekat, namun tidak merasakan ada yang salah. Aku menunggu di dalam, mengawasi mereka dengan mata yang tak bisa dilihat. Begitu mereka masuk ke dalam candi, pintu besar tertutup dengan keras. Mereka terperangkap. Suara gemericik air terdengar, tapi itu bukan air biasa. Itu adalah suara arwah-arwah yang terperangkap, menanti untuk dibebaskan. Mereka panik, berlari mencari jalan keluar, namun tidak ada. Candi ini hidup, dan aku adalah kekuatannya. Mereka yang datang untuk mencari rahasia akan menjadi bagian dari candi ini, terjebak dalam kegelapan yang tak bisa dijelaskan. Keesokan harinya, pendaki itu tak ditemukan. Yang tersisa hanya batu-batu yang tampak seperti bekas langkah kaki, namun tanpa jejak hidup. Candi itu menghilang lagi, menunggu mereka yang berani mencari. Aku adalah penjaga candi tersembunyi, dan mereka yang datang takkan pernah kembali. Tersembunyi di pedalaman Sumatera, kolam rindu menyimpan legenda kelam. Airnya selalu beriak meski tak ada angin. Konon, siapapun yang berdiri di tepi kolam dan memanggil nama orang tercinta yang telah tiada dapat bertemu mereka kembali, tetapi dengan harga yang mahal. Hendra, seorang ayah yang kehilangan anaknya, Akmal, tiba di kolam itu di malam purnama. Dengan hati penuh kerinduan, ia berdiri di tepi air dan memanggil, "Akmal!" Air kolam mendadak beriak hebat, lalu muncul bayangan anak kecil. "Ayah?" Suara itu memecah malam. Hendra menahan napas saat melihat wajah anaknya hidup dalam riak air. Namun, suara berat bergema dari dasar kolam. "Berapa lama kau ingin bersamanya?" tanya suara itu. Hendra bingung, tapi segera memahami. Setiap menit bersama Akmal akan memotong waktu hidupnya sendiri. Tak peduli, Hendra mulai berbicara dengan Akmal, menceritakan rindunya. Semakin malam, tubuh Hendra melemah, matanya mulai kabur. Akmal tersenyum sedih. "Ayah harus pergi, aku tak ingin ayah di sini." Bayangan Akmal perlahan memudar ke dalam air. Esok paginya, Hendra ditemukan tak sadarkan diri di tepi kolam, tubuhnya sedingin es. Penduduk desa melarang siapapun mendekati tempat itu. Namun, hingga kini, air kolam terus beriak, membawa bisikan rindu dari jiwa-jiwa yang kehilangan. Kabar baik, kamu diberikan kesempatan untuk masuk ke dunia mimpi. Pilihlah satu tempat untuk kamu tuju. 1. Pulau Elysia yang berubah wujud. Di Pulau Elysia, lanskap berubah sesuai dengan keinginan terdalam hatimu. Padang bunga, istana emas, atau lautan bintang, semuanya bisa muncul dalam sekejap. Namun, pulau ini memiliki harga. Semakin lama kamu tinggal, semakin sulit untuk kembali ke dunia nyata, hingga kamu terjebak dalam mimpi selamanya. 2. Lorong Malakia yang menghidupkan kenangan. Lorong Malakia adalah jalan tanpa ujung yang dipenuhi pintu-pintu menuju kenangan terindahmu. Kamu bisa masuk ke kenangan manapun, menghidupkannya kembali, bahkan mengubahnya. Tetapi setiap pintu yang kamu lewati menghilangkan satu memori di dunia nyata, membuatmu lupa siapa dirimu sebenarnya. 3. Menara Lunare yang menyulam keajaiban. Menara Lunare menjulang tinggi dalam dunia mimpi, dan di puncaknya terdapat penenun mimpi yang dapat menyulam takdirmu dari benang mimpi. Kamu bisa meminta kebahagiaan, kekayaan, atau cinta sejati. Tapi hati-hati, satu benang mimpi yang salah dapat menghancurkan semua yang telah kau bangun di dunia nyata. 4. Sungai Ether yang memeluk rindu. Di Sungai Ether,
Arusnya mengalirkan mimpi-mimpi kolektif dari setiap jiwa yang pernah ada. Dengan menyelam ke dalamnya, kamu bisa bertemu dengan orang-orang yang telah pergi, atau menemukan versi dirimu yang tidak pernah terwujud. Namun, semakin lama kamu berada di air, semakin sulit membedakan mimpi dari kenyataan. Aku adalah teror di Laut Jawa. Suara yang menyusup ke dalam gelombang laut yang kelam, jauh dari pantai yang kamu kenal. Mereka menyebutku hantu Laut Jawa, sebuah arwah yang tak pernah mati, dilahirkan dari kemarahan samudera yang tak terpuaskan. Aku menunggu di kedalaman yang tak terlihat, tubuhku tenggelam dalam arus yang tak terhingga. Kapal-kapal nelayan yang lewat, mereka mengabaikan peringatan laut. Dan itulah kesalahan terbesar mereka. Saat malam tiba, aku muncul di permukaan, menatapmu dengan mata yang kosong dan penuh kemarahan. Kau tidak tahu bahwa aku sudah ada di dekatmu. Suara ombak yang berdebur, angin yang berbisik, itu semua adalah caraku mendekat. Ketika kapalmu merayap lebih dekat ke perairan terlarang, tubuhmu akan merasa berat, pikiranmu akan gelap. Aku akan mengundangmu untuk melihat ke bawah. Saat kau menundukkan kepala, kau akan melihat aku muncul, tubuhku yang bengkak, wajahku yang rusak. Tanpa suara, aku mengulurkan tangan, meraihnya dengan cekatan. Kau berusaha melawan, tetapi tubuhmu terasa berat, dan kau tahu saat itu, kau sudah menjadi bagian dari lautan. Aku adalah arwah yang akan membawa mereka yang mengabaikan batasan. Kamu hanya salah satu dari banyak jiwa yang tenggelam dalam kemarahan laut. Aku adalah hantu Laut Jawa, dan kau akan menjadi makananku selamanya. Aku menghuni setiap sudut stasiun Yogyakarta, penjaga di antara dua dunia. Stasiun ini bukan hanya tempat transit, tetapi juga tempat bagi jiwa-jiwa yang terperangkap. Mungkin kau tidak percaya, tapi aku ada di sini, menunggu. Suatu malam, seorang pria muda turun dari kereta yang hampir kosong. Wajahnya terlihat bingung, matanya berkeliling, mencari petunjuk arah. Aku mengamatinya dari bayang-bayang. Ketika dia melangkah menuju pintu keluar, aku mendekat. Suaraku seperti bisikan angin. Kau tidak bisa pergi dari sini. Dia berhenti, menatap sekeliling dengan gelisah. Siapa kamu? Tanyanya. Suaranya hampir hilang dalam malam. Aku adalah penjaga yang menjaga stasiun ini. Mereka yang tersesat akan tinggal, jawabku, mendekat tanpa suara. Kereta yang baru saja berangkat kembali datang, namun kali ini berbeda. Tak ada cahaya dari dalam gerbong, hanya bayangan gelap bergerak tanpa suara. Pria itu mulai berlari, namun setiap langkahnya terasa lebih berat. Aku bisa merasakannya. Kau tidak akan bisa pergi begitu saja. Dia berlari lagi, menuju pintu keluar. Namun, saat dia menoleh, aku sudah ada di depan, di pintu utama. Kereta itu berhenti tepat di hadapannya, namun tidak ada jalan keluar. Wajahku muncul di kaca, menatapnya tanpa ekspresi. Keesokan pagi, tubuhnya ditemukan di peron, dingin dan membeku, matanya terbuka lebar dalam ketakutan. Mereka tahu siapa yang datang malam itu. Aku adalah penjaga stasiun Yogyakarta, dan mereka yang datang takkan pernah pergi. Di sebuah desa terpencil di Jawa, malam tanpa bulan membawa keberanian Raka dan teman-temannya untuk memasuki hutan angker. Hutan itu dikenal sebagai tempat munculnya Banaspati, roh jahat berbentuk bola api menyala yang membawa maut. Dengan hanya berbekal senter dan ranting kayu, mereka melangkah ke dalam gelap. Awalnya, suara jangkrik menemani langkah mereka, tetapi perlahan semuanya menjadi sunyi. Udara mendadak berat, dan dari kejauhan, cahaya merah menyala terlihat melayang, bergerak seperti menari di antara pepohonan. Banaspati, bisik salah satu temannya. Cahaya itu mendekat, panasnya terasa seperti membakar kulit. Panik, mereka berlari. Namun, Raka terpaku di tempat. Matanya tak lepas dari bola api yang berhenti tepat di depannya. Cahaya itu berputar-putar di sekitarnya, seperti mencari celah untuk masuk. Udara bergetar, diiringi suara seperti kayu terbakar. Raka, lari! Teriak teman-temannya, tetapi tubuh Raka seolah membeku. Dalam sekejap, ia terjatuh,
dan bola api itu melesat pergi, menghilang di kegelapan. Pagi harinya, warga desa menemukan Raka di tepi hutan, tubuhnya penuh luka bakar. Saat sadar, ia hanya bergumam, matanya seperti melihat ke dalam jiwaku. Penduduk desa segera mengadakan ritual untuk membersihkan pengaruh roh jahat, tetapi Raka tidak pernah sama lagi. Sejak malam itu, tidak ada yang berani memasuki hutan saat gelap. Banaspati, si pembawa maut, diyakini selalu menunggu jiwa-jiwa yang lengah di tengah malam. Kabar baik, kamu kini punya superpower. Pilihlah satu dunia untuk diselamatkan. 1. Dunia Umbreath yang bergetar. Umbreath adalah dunia di mana gunung-gunung bernyanyi untuk menenangkan roh-roh kuno yang terperangkap di bawah tanah. Tetapi suara para penambang logam ajaib membungkam nyanyian itu, menyebabkan roh-roh bangkit dengan amarah yang mengguncang dunia. Tanah retak, dan setiap kota bisa runtuh kapan saja. 2. Lautan Eon yang hilang. Di Lautan Eon, waktu mengalir seperti air. Pelaut-pelaut bisa menukar tahun hidup mereka untuk mencapai pulau-pulau keabadian. Namun, serikat waktu mencuri aliran itu, membuat waktu berhenti, dan pelaut terjebak selamanya di gelombang beku. 3. Hutan bintang yang tertidur. Dahulu, setiap bintang di langit terhubung dengan satu pohon di hutan bintang, yang menjaga keseimbangan alam semesta. Namun, ketika para penjelajah menebang pohon-pohon itu untuk mengambil intinya yang bersinar, bintang-bintang mulai redup, dan gelap perlahan menyelimuti dunia. 4. Kota Luminaris yang terkubur. Kota Luminaris bersinar abadi dengan kristal cahaya yang melindungi warganya dari kegelapan abadi. Tapi, persekutuan pemecah cahaya mencuri kristal itu untuk kekayaan pribadi, meninggalkan kota di ambang kehancuran total. 5. Sungai Auroria yang berdarah. Sungai Auroria dulunya mengalir dengan air emas yang menghidupkan tanah dan memberi kekuatan pada penduduknya. Tapi ketika Raja Penjarah menyedot seluruh alirannya untuk membangun kekaisaran emasnya, sungai itu berubah menjadi aliran darah, menyebarkan kutukan ke seluruh dunia. Pilihlah duniamu. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, malam pekat sering menjadi saksi legenda Lampor, kereta kuda terbang yang membawa arwah gentayangan. Warga percaya, jika Anda mendengar derap kuda yang menggema di malam hari, kematian akan segera datang. Suatu malam, Pak Bowo, seorang petani, terbangun oleh suara derap kuda dari kejauhan. Awalnya, ia mengira itu hanyalah angin atau binatang malam, tetapi suara itu semakin dekat. Pak Bowo, penasaran, mengintip dari balik jendela. Di kejauhan, ia melihat sebuah kereta kuda yang bercahaya. Kereta itu melayang di udara, diiringi suara jeritan dan tangisan dari dalamnya. Ketika kereta mendekat, lampu di rumah Pak Bowo padam seketika. Angin dingin menerobos masuk melalui celah-celah rumah, membuatnya menggigil ketakutan. Pintu depan tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, seolah mengundang sesuatu masuk. Pak Bowo mencoba bersembunyi, tetapi suara kereta itu semakin mendekat, menggema di telinganya. Keesokan harinya, Pak Bowo ditemukan tak bernyawa dengan wajah penuh ketakutan. Warga desa pun yakin Lampor telah datang untuk mengambil nyawanya. Sejak itu, tidak ada yang berani keluar rumah saat malam gelap gulita, takut menjadi korban berikutnya dari kereta maut itu. Dalam mitologi Irlandia, Banshee adalah hantu wanita yang dikenal sebagai pembawa kabar kematian. Legenda ini berasal dari bahasa Irlandia, di mana Binsi berarti wanita dari tempat peri. Konon, suara tangisnya menjadi tanda bahwa seseorang akan meninggal. Banshee biasanya digambarkan sebagai wanita dengan rambut panjang dan gaun putih, seringkali terlihat di dekat tempat tinggal keluarga yang akan berduka. Ada berbagai versi cerita tentang Banshee. Dalam beberapa kisah, dia adalah roh dari wanita yang telah mati secara tragis, sementara dalam yang lain, dia adalah pelindung keluarga yang menghormati leluhur mereka. Dalam sejarah, banyak yang mengaitkan kemunculan Banshee dengan peristiwa nyata, seperti kematian tokoh-tokoh terkenal di Irlandia. Suara tangisnya yang melengking diyakini mampu membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Beberapa orang mengklaim telah melihatnya di malam hari, berdiri di tepi jalan, melambai untuk meminta tolong. Namun, siapa sebenarnya Banshee? Apakah dia benar-benar pembawa kabar duka,
Ataukah dia adalah simbol ketakutan terhadap kematian yang tak terhindarkan? Misteri ini masih membingungkan banyak orang hingga hari ini.